Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Ya, senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian di dalam materi SKI ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan habiskan materi tentang dinasti Bani Umayyah. Ya, Bapak ulas lagi tentang siapa saja khalifah yang ada di Bani Umayyah. Ya, Muawiyah, anaknya Yazid, ya. Lantas ya jadi ayah dan anak ini saling menggantikan kepemimpinan. Nah, jadi ada 14 pada masa era Marwan bin Muhammad inilah Bani Umayyah runtuh digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah nanti yang akan kita ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, di antara 14 khalifah ini mereka memiliki keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang sangat monumental. Ya, yang pertama adalah Marwan bin Hakam. Dia menetapkan mata uang yang resmi agar masyarakat bisa saling tukar menukar antara uang dengan barang, bukan barang dengan barang, tetapi uang resmi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ya, pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini mampu menjadikan saat itu daerah kekuasaan Islam menjadi aman dan tentram karena berhasil menumpas seluruh pemberontak yang ada. Nah, yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik, ya. Ini mampu menggetarkan daratan Eropa dengan menaklukkan beberapa daerah Eropa oleh pasukannya. Nah, yang terakhir, kebijakannya itu terasa oleh kita sampai saat ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz dalam mengupayakan kodifikasi dan percetakan, mengumpulkan kajian-kajian keagamaan dan mencetaknya, ya, dan menyebarluaskannya ke masyarakat. Nah, jadi pada saat itu para ulama-ulama didorong untuk menulis ilmunya. Nah, ketebalan tulisannya itu akan diukur beratnya dengan emas. Semakin tebal, semakin bermanfaat, semakin banyak uang yang diterima ulama tersebut. Sehingga apa yang ditulis ulama pada masa lalu, ya, masa sebelumnya dan masa saat itu bisa kita rasakan pada saat ini. Sehingga ustadz-ustadz bisa membuka kitab-kitab dan mengkajinya serta mengajarkannya kepada umat, ya. Nah, ini keputusan atau kebijakan publik Umar bin Abdul Aziz yang sangat monumental. Nah, setelah menaklukkan daratan-daratan Eropa, bukan hanya ditaklukkan tetapi diubah menjadi kota-kota ilmu. Bukan hanya di Eropa, tetapi di Afrika juga, ya, di Asia juga. Nah, jadi ada beberapa kota-kota ilmu yang pada saat itu orang apabila ingin mempelajari ilmu pengetahuan harus datang ke kota tersebut. Ya, nah di masa ini tidak ada Oxford University, tidak ada California University, ya, tidak ada Harvard University, ya. Nah, yang ada adalah kota Kufah, ya, di Irak gitu, ya, Cordova, itu di Andalusia, ya, di Spanyol, ya, kan Cordova ini di Spanyol. Basroh juga di Irak, ya, Granada di Spanyol, Syria, ya, Damaskus di daerah Syria, Mesir, ya, Andalusia tadi di kota Spanyol, dan Kairawan ini di Afrika Utara, lebih tepatnya di Tunisia. Inilah kota-kota ilmu yang harus didatangi apabila seseorang ingin mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, tentunya dinasti ini setelah diperintah oleh
Khalifah ke-14 tadi mengalami keruntuhan, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh sejarah, ya. Nah, penyebab keruntuhannya ada dua, yaitu eksternal dan internal. Adapun di eksternal, ya, karena terjadi perebutan kekuasaan dengan dinasti Abbasiyah, maka otomatis pasukannya Bani Umayyah ini melemah. Apalagi ketika kekuatan Bizantium Eropa semakin menguat. Nah, jadi dia menghadapi gempuran dari kaum muslimin sendiri, yaitu dinasti Abbasiyah, dan juga menghadapi pasukan-pasukan kaum kafirin dari Eropa. Adapun internalnya, di antara mereka terjadi perebutan kekuasaan, ya, di antara saudara, saya ingin jadi raja, saya ingin jadi khalifah. Nah, itu mereka berebut, jadi lemah pertahanannya. Terus ketika sudah naik, adiknya dendam, misalnya kakaknya yang naik, adiknya dendam. Adiknya naik, ponakannya dendam. Nah, saling menjatuhkan. Juga ditambah harta yang berlimpah sehingga melalaikan, ya, sehingga jatuhlah Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Oke. Nah, sekarang tugasnya, ya, yaitu mencatat sikap keteladan yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para khalifah. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.